So sebetulnya ya saya merasa saya anak Batam. Ya saya sangat dari dulu ya saya udah melihat anak-anak kita di Batam ada banyak potensi di industri kreatif. Saudara, saya sedang di Infinite Studio, studio film terbesar di Asia Tenggara, bersama CEO Infinite Studio dan CEO Nongsa Digital Park. Tamu istimewa saya ini seorang aktor, sutradara, dan produser film. Pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh progresif industri multimedia dan rising star global dari Forbes Indonesia. Kemudian Next Era Leader Asia versi Japan Times. Dan pengusaha Batam generasi kedua ini sekarang kiprahnya mendunia. Ia adalah Michael Christian Wilwan atau yang lebih dikenal sebagai Mike Wilwan. Apa kabar, Mike? Terima kasih Pak Sokratis. Sibuk sekali ya? Iya, sibuk, tapi terima kasih untuk undang saya ke podcast. Iya. Pak Sokratis. Saya yang terima kasih ya menyediakan waktu di tengah kesibukan Pak Mike gitu. Tapi bisa Pak Mike ceritakan sejak kapan mulai berminat terjun ke industri film ini? Sejak kapan? Wah, sudah lama. Tapi saya dari umur ya 6-7 tahun ya sudah menginspirasinya di film dengan di dunia kreatif. Soalnya bapak saya dulu distribusi video di Jakarta. Ada bisnis kecil untuk distribusi video ke oil rig. Soalnya bapak saya Pak Chris industrinya di dalam industri migas ya, migas dengan banyak yang supply ke offshore oil rig dengan ada keperluan untuk konten ya. Dan di Jakarta ya saya sering membantu bapak untuk curate beberapa konten dulu beta dengan VHS ya. Ini belum masuk DVD atau apalagi dengan ya setiap pulang dari sekolah ya saya harus bukan nonton semuanya film tapi harus ada sistemnya rewind biar saya bisa package VHS tape-nya semuanya. Dengan kita koleksinya berapa ribu title. Dengan saya sering nonton terus ya, nonton kartun, bukan hanya kartun tapi horor juga, action. Ya dari umur 6 sampai 7 saya udah masuk ke dunia kreatif lah, dunia film. Dan mulai jatuh cinta terhadap film. Udah mulai jatuh cinta. Soalnya di Jakarta ya ada waktu sih, soalnya itu sebelum ada social media, ada games atau apalagi banyak kan kalau kita ke sekolah di Jakarta ya banyak tahu itu ya banyak kita di dalam mobil mungkin 1 jam, 1,5 jam macet-macetan kita duduk dengan nunggu sampai macetnya habis ke sekolah. Kita sering ada mimpi lah dengan harus berpikir ada lamun-lamun mimpi. Ya dengan sering ya waktu mimpi-mimpian itu ya saya ya thinking of apa sih yang kemarin saya nonton, apa dengan meaningnya, dengan pejuangnya, dengan cerita. So sebetulnya ya saya ada banyak waktu untuk memproses pikirannya saya dengan ya itu udah saya jatuh cinta ke dunia film. Umur 10 tahun saya ke England dengan belajar di sekolah. Dengan habis berapa tahun itu ya sejak umur 16 saya udah mulai cari course multimedia. Dengan waktu saya masuk ke multimedia, saya belajar ya ada tipenya konten yang memakai visual effects, animasi, ada proses yang itu saya mulai berapresiasi secara konten bukan hanya live action, aktor, tapi ada kartunnya juga. Habis berapa tahun saya kembali lagi cari kerja di Singapura, di Indonesia, saya
udah mulai nonton film-film yang baru keluar dari Pixar, Toy Story. Wah, kontennya bagus sekali, kualitasnya bagus sekali. Dengan saya lagi baca, wah ini cost-nya tinggi juga, tinggi sekali. Dengan prosesnya bisa sampai 2-4 tahun untuk produksi kontennya ini. Dengan habis itu saya lagi mikir, wah kalau kontennya semahal ini dengan harus artisnya sebanyak-banyak bisa ratusan artis yang bekerja di konten ini di kartun 3D ya, soalnya prosesnya lebih lama dengan 2D. Saya nonton itu prosesnya bagaimana, habis itu saya benar-benar mikir, sebetulnya di Indonesia ada juga nih, ada banyak orang anak-anak yang seni, yang bisa ilustrasi, yang bisa desain, yang bisa animation. Ya soalnya saya udah dari dulu tahu lah, dari industri atau dari negara kita Indonesia, seniman itu paling kuat lah, paling kuat juga. So itu menjadi inspirasi bagaimana kita bisa memproduksi filmnya kita sendiri dari Asia Tenggara, kerjasama dengan Singapura, tapi produksinya di Indonesia sama anak Indonesia. Nah itu pertama yang kita mulai studi animasi di sini di Batam. Nah, pertanyaan saya, Mike, kenapa memilih Batam? Padahal kan Batam itu tidak menjadi sentral filmnya Indonesia, itu kan Jakarta. Kenapa Anda memilih Batam? Ya, kenapa? Ya, soalnya bapak saya sudah lama di sini ya, dari tahun 70-an sudah membangun industri migas ya di sini, industri yang support industri migas. Dengan kita sudah ada beberapa lahan yang support ekosistemnya, ada hotel, ada lahan untuk lebih banyak ke pariwisata. Tapi saya mulainya pertamanya di Singapura. Tapi cost di Singapura agak tinggi ya. Dengan saya lihat prosesnya, wah kita harus cari tempat di Indonesia. Tapi kalau Jakarta agak susah, soalnya kita masih ada tim di Singapura. Masih ada tim dengan ada investor dari Singapura. Bagaimana saya bisa cari tempat yang lebih strategik ya, biar timnya yang dari Singapura atau ada tim dari luar negeri yang bisa visit studio, bisa investor bisa melihat prosesnya. Soalnya kalau ke Jakarta harus naik pesawat terus bolak-balik. Dengan kita udah ada lahan sendiri juga, ada tempatnya sendiri. So saya mikir wah lebih bagus kita setupnya di sini. Nah itu adalah satu thinkingnya kita, bagaimana kita bisa setup di sini, soalnya tempatnya lebih strategis. Tapi ada satu lagi, soalnya saya melihat industrinya belum berkembang di Indonesia. Kita sudah melihat ada beberapa 1 atau 2 studio yang kecil-kecil, ada di Jakarta, Surabaya, Bandung. Tapi yang kecil-kecil sekali, small house ya. Tapi bagaimana kita bisa mulai dari nol, ya dari nol kita berkembang satu studio yang tidak ada influence yang dari luar ya. Soalnya kalau di Jakarta kita sangat ada gangguan, ada mungkin ada banjiran, ada macet, ada apa lagi yang soalnya prosesnya kreatifnya kita dengan anak-anak muda ini harus bagaimana kita bisa take them out of their environment ya, dari tempat-tempat masing dengan taruh di dalam tempat baru, biar kita memulaikan kebudayaannya sendiri ya, work culture, etiknya sendiri di dalam studio. Ya banyak yang harus pindah dari tempat-tempat, dari Jakarta, dari Semarang, Malang, dari mana-mana pun ya, ke Jogja, semuanya ke Batam. Iya. Tapi kesan saya pada saat awal-awal Anda memulai di industri film ini maupun animasi, itu lebih banyak pasarnya luar negeri. Itu memang sengaja atau seperti apa? Ya, soalnya penjawabannya saya simple, economics. Soalnya animasi masih mahal, prosesnya lama. Dengan even though kita pakai teknologi dengan AI atau software yang baru, dengan anak-anak kita sekarang sudah pinter dengan luar biasa untuk bekerja di dalam proses animasi, prosesnya masih luar biasa, lebih mahal dengan membuat film biasa dengan layar lebar.
Nah, soalnya cost-nya ini tinggi, di Indonesia pun kalau kita mau bikin animasi sendiri, cost-nya sudah tinggi. Nah, di Indonesia ada banyak import konten dari luar. Import konten yang kartun dari Jepang, Korea, China, mana-mana pun yang sudah ditayang di seluruh dunia. Nah, di dalam industri TV di sini kalau mau konten animasi untuk anak ya beli aja yang udah jadi. Nah, kalau kita beli ya cost-nya mungkin 100-200 dolar US per episode ya. Kalau bikin sendiri wah jadi 10 kali lebih lipat. Ya soalnya ya industri kita di Indonesia belum bisa. Ya sekarang udah mulai sih ada banyak konten yang sudah muncul di industri kita untuk bioskop, untuk TV. Tapi waktu itu ya belum jadi sih, belum ada sebelum bisa terima untuk bikin produk untuk Indonesia. Soalnya cost-nya tinggi dengan nggak ada yang mau beli ya. So banyakan kita mulai service international yang sekarang sudah mahal, produksi di Amerika, pindah ke Kanada pindah ke Asia, China, India, Thailand, Vietnam. Ya Indonesia harus coba compete ya dengan kita harus ya mulai juga untuk skillsnya kita harus mulai belajar cara prosesnya, cara kreativitas, cara pakai software. Kita harus mulai dari nol ya. So di dalam waktu dari tahun 2004 ya sampai sekarang kita selalu belajar. Tapi cukup panjang ya prosesnya Mike. Anda memulai pada saat itu mungkin digital belum seperti sekarang kemajuannya, ada teknologi AI. Nah sekarang kemajuan digital juga luar biasa gitu. Seperti apa perjuangan Anda selama lebih 10 tahun ini di film ini? Saya rasa Indonesia kembalikan ke kenapa di Indonesia. Soalnya saya benar-benar believe ya in Indonesian talent. Ya Indonesian talent dengan kreativitas anaknya kita, dengan kebudayaan kita, dengan kita sangat ya kita harus mikir negara kita sangat we are rich in talent ya. Dengan generasi yang baru selalu ya X generation from the millennials all the way to sekarang kita selalu ada Indonesia selalu ada inspirasi dengan kreativitas, dengan cutting edge terus di dalam bidang creativity ya. Nah, bagaimana kita bisa combine dengan teknologi ya, memakai software, memakai software untuk konten yang inovatif ya. Dengan pasarnya kita sangat besar juga, Pak. Ya, so saya lihat bukan hanya Indonesia menjadi satu tempat untuk produksi konten untuk luar negeri, tapi Indonesia sekarang udah menjadi pasar yang sangat besar dengan sangat bagus. Nah, kita udah lihat sekarang nih pasarnya bioskopnya bagaimana Indonesia. Lihat. Dan itu 2018 kayaknya kebangkitan film Indonesia itu sampai terjual 58 juta tiket. Dan yang puncaknya 2024 ini Mike, itu jumlah penonton sudah mencapai 60,1 juta. Apa yang Anda lihat ini? Pasar yang sangat besar ini. Ini hebat juga sih. Soalnya kita udah bekerja, kita udah ada banyak partnership dengan dulu HBO, Netflix, belum dia masuk ke Indonesia. Dengan selalu dia mikir pasar Indonesia bagaimana. Soalnya waktu zaman dulu ya kita ada cable subscription ya nggak terlalu jalan sih. Tapi abis kita ada YouTube, konten, ya kita bisa lihat pasarnya besar. Ya, so sekarang kita bisa lihat ada streamers yang masuk ke Indonesia, original content, dengan saya rasa Indonesia adalah satu audience market yang sangat ya ada fokus ke konten yang hanya bisa ditayangkan di Indonesia. Soalnya ini konten lokal ya, konten lokal. Tapi untuk konten yang dari luar negeri ya selalu ya Hollywood film sangat diapresiasi di Indonesia juga ya. So saya lihat sekarang ada konten lokal, ada Hollywood,
Tapi konten lokal juga sudah mulai menjadi, ada yang sophisticated, ada yang lebih artistik, ada yang untuk semua keluarga dengan daerah-daerah semuanya. So sebetulnya diversification of content sudah mulai di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, Mike, apakah orang Indonesia memang mulai mencintai filmnya sendiri atau karena kualitas film Indonesia pun tambah baik atau kedua-duanya? Dua-duanya. Saya rasa, soalnya kalau kita melihat Indonesia, we are a social society ya, suka nongkrong, suka keluar. Ya, keluar makan, ya ketemu sama teman. Ya, we are society yang we are social society ya. Ya, COVID, wah, semuanya harus shutdown ya. Ya, so sebetulnya kita ada banyak trauma di shutdown ya. Tapi ya nomor satu, Indonesia is semuanya suka nobar, suka bersama lah ya. Tapi nomor satu, nomor dua, ya kualitas sudah lebih tinggi kualitas pengambilan film secara teknik, secara final quality, VFX, action. Sudah kita lihat film yang The Raid udah mulai itu menjadi fenomenon global sih. Soalnya itu menjadi renaissance of action. Soalnya banyakkan action terkenal dari Hong Kong. Ya, dari dulu ya, tahun 60-an, 70-an, waktu Bruce Lee, Sammo Hung, Michelle Yeoh, semuanya mulainya di Hong Kong. Habis Hong Kong, ya ada negara-negara lain yang pushing the content, Amerika selalu ya. Habis itu Asia Tenggara agak turun. Ya, tidak ada action banyak dari tempatnya. Ini ada dari Thailand, dengan India pasti. Tapi abis The Raid, banyak orang yang mikir, wah Indonesia kok bisa jago dengan action ya. Dengan apa sih silat? Apa sih? Soalnya banyak yang tahu silat, tapi silat belum pernah lihat sebagai silat tipenya ini. Nah, ini menjadi satu big promotion, ya, big breakthrough untuk Indonesia. Habis itu ya tim-tim kita dapat, bukan tim kita tapi di industri filmnya kita mendapat banyak opportunities ya untuk kerja di luar negeri, kerja sama tim-tim yang hebat di luar negeri dengan experience-nya jadi lebih bagus. So saya lihat itu kualitasnya sekarang udah kembali ke Indonesia. Dengan tim kita, tim action sudah cukup luar biasa. Tim VFX sudah jadi lebih bagus. Timnya untuk makeup dengan special effects jadi lebih bagus ya. Ya mungkin kita masih harus belajar, dengan masih harus mengambil beberapa langkah lagi kalau kita mau menjadi the best of the best ya. Kita harus push. Tapi saya lihat kualitasnya udah menjadi bagus ya. Tahun 2022, Mike waktu itu memproduksi Lost Man Melati ya, yang film horor ya. Itu tayang nih di Catch Play. Gimana respon pasar ya? Dan kemudian apa bedanya memasarkan film di platform digital seperti itu dengan bioskop? Oke. Saya pernah, waktu saya mau mulai produksi film atau series di Indonesia, bagaimana saya bisa kerja dengan partners yang bisa membantu saya untuk tayangkan konten ini di luar negeri, bukan hanya di Indonesia aja. Saya mulai dengan HBO. HBO kita kerjasama dengan filmnya Dead Mind ya, sama Aryo Bayu, Mike Lewis, Joe Taslim. So itu projectnya itu menjadi HBO original yang paling pertama di Indonesia. Saya bangga sekali ya kita bisa bekerja sama dengan brand name HBO dengan untuk special project ya, ini original. Habis itu Netflix dengan Night Comes For Us, dengan Headshot sama Timo dengan Kimo, Mo Brothers. So sebetulnya kita sudah ada experience untuk bekerja sama dengan partner luar negeri ya.
So itu mantranya saya, bagaimana kita bisa memproduksi film atau memproduksi konten yang bisa ditayang di domestik di Indonesia dengan bisa diapresiasi di luar negeri juga. Nah, Catchplay adalah satu streamer yang baru, ya. Originnya Taiwan, tapi dia sudah ada beberapa territories di luar negeri dengan Indonesia. Bagaimana saya bisa membantu dia cari satu project yang unik ya, bukan like the rest ya, bukan the rest is not good ya. Semuanya banyak produksi di Indonesia sudah bagus, horornya sudah banyak ya. Kita ada banyak tipenya horor di sini. Tapi bagaimana Lost Melati bisa jadi satu cerita yang lebih unik dengan lebih bisa menarik audiens dari Indonesia juga bisa ditayangkan di luar negeri. Ya, itulah satu Catchplay pertama, Catchplay original di Indonesia juga. So kita ngikut prosesnya itu. Iya. Jadi berarti itu semacam strategi marketing Anda ya, bahwa walaupun ini produksi Indonesia juga bisa dilihat sampai secara global gitu. Iya. Ya, secara global. Soalnya saya sangat bangga dengan timnya kita dari Indonesia. Ada banyak anak-anak dari seluruh Indonesia. Tapi saya sangat bangga dengan anak Batam juga yang bisa berpartisipasi dengan proyeknya kita. Soalnya kalau dari animasi, dari film, yang penting hasilnya bisa mencari sukses di Indonesia dengan bisa mencari sukses di luar negeri juga. Bagaimana kita bisa the best of both worlds ya, kita harus mikir gitu. Mike, soal anak Batam tadi, banyak yang nggak tahu Anda ini orang mana sih gitu, karena tampangnya Indo begitu. Nah, sebenarnya anak Batam kan gitu. Nah, yang pengen juga anak Batam ini maju gitu. Cuman banyak anak Batam nggak mengenal Anda. nggak apa-apa sih, Pak Socrates. Soalnya low profile lebih bagus untuk saya. Ya, saya anak Batam. Soalnya udah dari umur 7-8 tahun saya udah lari-lari di sini lah, lari di pantai, lari di hutan, lari di mana-mana pun. Sebelum Nagoya sudah jadi besar, Batam Center, semuanya sudah saya experience di Batam. Waktu pun nggak ada jalan aspal, jalan tanah. Ya saya udah melihat udah di dalam ya udah 40 tahun ya, udah kenal Batam dengan. Saya lahirnya di Singapura, tapi sekolahnya di luar negeri. Tapi setiap kali saya kembali dari sekolah untuk holiday, untuk vacation, saya setiap kali dikasih choice dari bapak. Oke, mau di Singapura atau mau di Batam? Saya selalu ke Batam, selalu ke Batam. Soalnya feelingnya saya dengan kebudayaan Indonesia, dengan bagaimana saya bisa, it's just more creative, more relaxing, ya having fun di sini. So sebetulnya ya saya merasa saya anak Batam. Soalnya saya udah dari umur 7-8 tahun sudah kenal Batam. Dengan saya melihat sekarang Batam bagaimana, sudah banyak yang udah berhasil, udah bagus, sudah infrastrukturnya, jalannya sekarang udah melihat jalannya bagus. Udah mall-mall yang hebat, ada kuliner yang luar biasa juga dengan hotel-hotel yang udah internasional. Saya setiap kali saya melihat Batam, bagaimana kita bisa berkontribusi dengan mendorong Batam bisa bisa muncul lagi ke global stage ya. Habis itu kita mulai di Nongsa Digital Park dengan apa lagi. Tapi ada juga anak-anak Batam yang bilang begini ke saya, Batam punya studio terbesar di Asia Tenggara, tapi sayangnya sekolah film nggak ada di Batam. Itu gimana? Iya, sebetulnya sekolah film dengan sekolah animasi, sekarang kita ada divisi pendidikan vokasi. Namanya Infinite Learning. Ya, kita udah bekerja sama dengan IBM, RMIT, ada Apple Academy di sini, bekerja juga dengan Epic, yang Epic Games. So
kita ada banyak partnership ya di dalam Infinite Learning. Tapi dari dulu ya kita sudah ada vision ya bagaimana kita bisa mulai sekolah di sini, sekolah yang mirip ya IKJ atau bagaimana kita bisa menjadi pusat film untuk belajar. Soalnya kita udah ada studio, udah ada fasilitas ya, udah ada produksi di sini. Kenapa kita nggak bisa mulai sekolah? Nah, kita lagi memikirkan bagaimana kita bisa menjadi it's like this dream come true biar kita ada satu unique ecosystem yang ada industri dengan pendidikan bersamping-samping. Ya, apalagi mantan Presiden SBY pernah mengatakan ini menjadi center of excellence. Jadi mungkin Anda juga perlu pikirkan untuk sekolah film untuk anak-anak Batam. Ya. Di Indonesia sekarang ada banyak sekolah. Ada banyak sekolah di Jakarta, di Jogja. Dengan sebetulnya sekolahnya ini ada banyak dosen-dosen yang sangat hebat ya di industri kita. Sutradara dengan kru yang bisa mentor anak muda di sini. Tapi bagaimana kita bisa mulai sekolah di sini yang berantisipasi untuk teknologi juga, memakai teknologi. Soalnya itu sekarang fokusnya kita. Soalnya waktu kita mulai animasi harus mulai dengan cara kita memakai software, cara kita menggunakan software untuk berkreativitas dengan bisa berhasil untuk final product dengan inovasi, dengan kreativitas, inovasi dengan teknologi. Bagaimana kita bisa bersambung bersama. Nah, di animasi selalu setiap tahun ada evolusi dengan software, evolusi dengan proses. Sekarang kita harus mikir dengan AI yang sekarang masuk, ya bagaimana kita bisa berguna fungsinya AI yang kita bisa kontrol di dalam prosesnya. Jangan sampai AI menukar jobsnya kita, tapi bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk di dalam prosesnya kita. Nah, di dalam film sudah loncat dari analog atau dari film, ya celluloid film 16 mm, 35 mm langsung ke digital. Abis itu what's the next step? Ya, next step ada motion capture, green screen, visual effects. Sekarang kita memakai kamera yang lebih kecil di SLR dengan bagaimana kita bisa dorong teknologi di dalam industri sinema kita untuk menggunakan teknologi yang sangat cocok untuk kreativitasnya kita. Bukan hanya kita memakai sembarangannya aja, bagaimana kita bisa memakai teknologi untuk membangun atau untuk bisa support visionnya kita. Ya, so next stage ya bagaimana kita bisa memakai teknologi. Kita sudah ada satu studio di Singapura yang memakai virtual production technology, itu yang layar yang besar di belakang, yang kita bisa naro 3D asset, bisa naro gambar-gambar dari Maroko atau mana-mana, kita bisa film. Kita udah masang di Singapura, kita mau bawa ke Batam juga. Ya, so Center of Excellence, why? Right? What Center of Excellence? Ya, knowledge, skills, itu satu. Definitely knowledge, skills, ya kita mau fokus knowledge, skills, experience, ya. Tapi combine with technology. Ya, itu yang Center of Excellence yang kita mau bergabung di dalam Nongsa Digital Park di sini. Mike, saya tahu Anda sangat sibuk dan saya terima kasih Anda menyediakan waktu untuk podcast ini. Sekarang sedang menyutradarai film Orang Ikan. Ya, itu dari mana idenya muncul cerita? Katanya Anda juga menulis skenarionya itu tentang Orang Ikan. Dari mana gagasan film ini? Gitu. Ya, Orang Ikan mulai waktu COVID ya. Waktu COVID sebetulnya Orang Ikan adalah satu ide yang bukan dari saya sih, tapi dari saya ada satu joint venture dengan partner saya di Singapura. Dengan kita selalu cari folklore yang agak aneh ya, tapi agak luar biasa aneh, tapi yang unik ya. Tapi kalau kita memakai tipenya cerita kuntilanak, pocong itu udah terbiasa. Kita lagi cari dengan kita melihat ya ada cerita Melayu ya, itu lebih ke kebudayaan Melayu Orang Ikan.
Dengan kita research lagi, wah ini kita bisa bikin versinya kita sendiri ya. Dengan kita udah melihat Guillermo del Toro, Shape of Water, udah melihat berapa film Hellboy, ada orang ikannya juga di sana ya. Tapi bagaimana kita bisa bikin something unik ya yang dari Indonesia. Itu kita lagi ngobrol, habis itu ada yang penulis dengan sutradara yang mau kerjain. Saya menjadi produsernya aja. Ya, so dari pertama saya sebetulnya menjadi produser aja. Habis lama di dalam development, sutradaranya dia nggak, mungkin dia nggak terlalu confident dengan dia punya penulis, dengan punya cerita. Dia minta saya, Mike, kamu mau nulis nggak? Mau nulis ulang aja sih, mau nulis ulang soalnya saya rasanya nggak dapet sih ininya. Ini temannya saya juga, bro, ini projectnya kamu sih, bukan projectnya saya support kamu, soalnya biasanya dia yang support saya untuk produksinya, saya menjadi produser, dengan dia menjadi sutradara, saya support dia. Tapi balik dia, Mike, saya feelingnya saya nggak yakin dengan nggak siap untuk project ini. Mike aja yang nulis ulang. Oke, saya nulis ulang ini. Wah, habis itu produser yang partnernya kita, oke, Mike, kalau kamu nulis ulang, kamu jadi sutradara aja. Waduh, sekarang jadi sutradara. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini juga ada genre horornya ya? Ya, horror action sih, horror action dengan cerita yang sangat simple di tahun sejak Perang Dunia Kedua tahun ada nilai historisnya ya, juga 1942 ya, 1942 ya. Hanya ada 3 orang aja di dalam filmnya, dialog pun udah 2 lembar aja. Iya. Mike, saya ingin menyampaikan ini. Anda kan sebagai anak Batam ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak Batam, anak muda terutama, soal kreativitas, soal proses menjadi sesuatu. Banyak yang mereka tertarik ingin berkarya, juga bekerja di Nongsa Digital Park. Itu seperti apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya sangat dari dulu ya, saya udah melihat anak-anak kita di Batam ada banyak potensi di industri kreatif. Waktu kita mulai tahun 2004, banyak kan ya, sekitar 99% staffnya kita, anak buah kita, pegawainya di dalam Infinite bukan dari Batam, dari luar Batam. Ada yang banyak dari Jawa, dari Sumatera. Dengan saya mikir bagaimana kita bisa encourage ya anak Batam untuk melihat industri ini, dengan soalnya kita di Batam, dengan kita sangat bangga kalau kita bisa bekerja dengan anak-anak kita di Batam. Nah, di dalam prosesnya kita habis 15 lebih tahun, kita sudah ada lebih dengan 35% staffnya kita dari Kepri ya, di studio ini sekarang untuk bekerja di animasi. Nah, bagaimana kita bisa bertambah dari 35% ke 50%, ya setengah orangnya kita di sini, pegawainya kita dari Batam. Soalnya potensi sekarang kuat. Saya lihat banyak anak-anak ini sudah ada tools yang sudah bisa masuk ke dalam industri ini. Kita nggak usah masuk ke sekolah khusus atau apa, udah dari mulai dari kecil kita sudah ada wifi, kita ada software, kita ada tablet, kita ada komputer, kita ada mobile phone, kita ada AI tools, kita bisa create ya, dari ada young age udah bisa mulai create, udah bisa mulai bikin portfolio sendiri. Nah, studio kita di studio animasi ini kita lebih fokus ke portfolio. Kita nggak melihat kalau ada S1, S2, apa sekolah-sekolahan, ya kalau ada sertifikat ya kita lihat aja. Tapi yang lebih fokus ya kita portfolio.
portfolio kerjaan, passionnya ada nggak? Passionnya kita lihat di dalam portfolio. Passionnya mau lukisan, ilustrasi, animasi, content creation, apalah kita melihat ya. So itulah adalah satu, developing your own skills, bukan kayak dulu yang kita harus mengikut menjadi apprentice, harus ada yang mentor, harus kerja di dalam industri biar kita bisa belajar. Sekarang kita bisa belajar sendiri dari internet ya, banyak konten dari internet, kita bisa belajar sendiri. Skillsnya, software semuanya bisa dapat dengan free juga ya. Ada yang bayar, ada yang free, tapi kita bisa belajar sendiri. Nah, nomor satu adalah skills, nomor dua adalah passion ya. Kita harus passionate ya, harus senang hati dengan harus all in one lah ya. Bagaimana kita bisa menjadi successful di dalam industri ini, soalnya kita kerja dengan hati. Kalau kita kerja dengan hati, dengan sangat senang, dengan semangat, produknya lain. Kalau kita nggak senang, kita kerja hanya mau gajian aja, atau ya yang penting motivasi adalah this is not work, this is play, ya, this is fun, ya, itu seharusnya mindsetnya begitu, right? So nomor satu skills, nomor dua passion, ya, and I think ya itu yang paling penting, and then yang nomor tiga adalah apa sih di dalam bahasa Indonesia, kita harus kerja dengan apa sih namanya, apa sih perseverance ya, kita nggak mau give up ya, kita harus kuat ya di dalam visi. Gampang menyerah. Ya jangan yang menyerah, soalnya prosesnya pasti akan lama, pasti kita nggak dapat waktu untuk tidur, pasti stres, pasti ada keluarga yang nggak senang kita kerja di industri ini. Tapi kita jangan nyerah, ya, don't give up. Dengan mentalnya harus kuat. Nah, kalau kita ada di 3 factors ya, yang 3 faktornya ini, kita bisa berhasil secara industri. Dengan jangan sampai kita mikir, short term, saya mau kerja aja, bagaimana kita bisa menjadi visionary sendiri. Kita harus memikir konten, kita harus memikir bagaimana kita bisa berhasil bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga ya. Nah, sekarang kita ada banyak content creator di Indonesia ya, ada banyak content creator. Ya, dengan content creator sudah ada tools di sini ya untuk bikin kontennya sendiri. Ya, so saya lihat untuk anak Batam ya, bagaimana kita bisa bergabung dengan bekerja sama. Soalnya kita sangat apresiasi ya kalau krunya kita di dalam pegawainya kita di dalam studio ada 35%, kita bisa sampai dorong sampai 50%, kita sangat benar-benar bangga ya, kita bisa menjadi pusat di Batam yang selalu perjuang anak Batam di dalam kreativitas, juga di dalam filmnya kita juga, filmnya kru, bagaimana kita bisa bangun industrinya kita di sini ya, di Batam. Ya, soalnya sekarang banyak kan kita dapat dari Jawa, dari mana tapi bagaimana ya mungkin 5 tahun dari sekarang kita nggak usah cari kru dari semuanya dari anak Batam. Tapi menurut saya, walaupun memang sekarang banyak tools, Anda bilang bisa belajar sendiri, tapi sepertinya Anda harus meluangkan waktu sesekali mungkin ke kampus, ke sekolah-sekolah untuk memotivasi anak-anak muda Batam gitu. Iya, enggak, kalau saya sangat senang kalau bisa menjadi inspirasi atau harus kasih waktu untuk anak-anak kita, bisa kasih vision. Soalnya dari tahun 2003, 2004 waktu kita mulai studio animasinya ini di Batam, kita rekrutmennya banyak kan ke Jakarta. Nah, waktu itu kita rekrutmen, kita lagi cari 100 anak dari industri mana-mana pun. Dengan itu waktu itu belum ada industri animasi. Nah, habis rekrutmen kita ada 3.000 orang yang sign up dengan cari kerjaannya kita. Kita hanya bisa pilih 100. Yang habis kita pilih 100 orang ini, kita mau kasih kontrak.
Tapi banyak yang sekitar 50% kontraknya nggak bisa ditandatangain, soalnya orang tuanya nggak kasih. Soalnya tahun 2004 belum terkenal industri digital, industri kreatif apa sih, industri animasi apa, ini main-mainan, ini perusahaan apa, perusahaan aneh, ini Infinite di Batam juga. Anak saya dari Jogja harus kirim ke Batam, apa nih kerjaannya? Main game aja, apa sih? Abis seminar itu saya harus ada seminar kedua, ngomong dengan bapak, dengan ibunya, orang tuanya. Ini banyak yang bertanya, nih mas, nih anaknya saya dikasih kontrak, saya mau kirim ke Batam, tinggal di kos sendirian dengan anak yang lain, dengan kerjanya apa? Animasi. Ini bener nggak atau ini scam? Aduh, saya harus sabar untuk kasih eksplanasi dengan orang tua semuanya. Nah, ini industri kita yang ke depan. Bagaimana kita bisa you have to trust me ya. Ini industri yang ke depan. Soalnya saya kasih contoh industri di mana-mana, Korea, Jepang, Amerika. Ini industri yang economy of the future ya. So sebetulnya saya harus perlu ada waktu dengan orang tuanya. Habis itu kontraknya di tangan. Nah, sekarang kita nggak usah ketemu sama orang tuanya lagi. Oke. Luar biasa. Pak Mike Waluan, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ingin menyampaikan satu quotes buat Anda dan saya pikir ini sudah dilakukan oleh Mike Waluan. Kata-katanya begini, ada yang memimpikan, ada yang melakukan. Ada yang melakukan keduanya. Itu ucapan dari Walt Disney. Dan Anda melakukan keduanya. Anda mimpikan industri film ini dan Anda lakukan. Sukses terus, Mike. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Ikuti terus Socrates Talk.